Di sebuah rumah sederhana di Pandean, Surabaya, pada pagi tanggal 6 Juni tahun 1901, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak mengguncang sejarah bangsa. Kabut pagi masih menggantung ketika tangisnya pecah, memecah kesunyian dan membawa nuansa magis bagi siapapun yang mendengarnya. Para tetua kampung menyebut kelahirannya sebagai pertanda baik, sebab bayi itu lahir tepat ketika cahaya fajar mulai menyentuh bumi, sebuah simbol lahirnya harapan baru bagi tanah Jawa. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru keturunan bangsawan Jawa yang dikenal tegas, memandang bayi itu dengan rasa bangga sekaligus harapan besar. Sementara ibunya, Ida Ayu Nyomanrai, seorang perempuan Bali yang lembut namun kokoh, merasakan bahwa anaknya membawa beban takdir yang tidak kecil. Perpaduan latar Jawa dan Bali itu menciptakan fondasi budaya yang kelak membentuk karakter sang anak, kuat, bijak, dan penuh intuisi. Pada awalnya bayi itu diberi nama Kusno, namun kesehatannya lemah dan sering jatuh sakit. Kedua orang tuanya gelisah, khawatir nama tersebut terlalu berat untuk ditanggung seorang anak kecil. Dalam tradisi Jawa, nama adalah doa dan arah hidup. Maka mereka mengganti namanya menjadi Soekarno, terinspirasi dari sosok prajurit agung karena dalam Mahabharata, seorang ksatria yang setia, pemberani, dan tak gentar menghadapi nasib. Lingkungan masa kecil Soekarno dipenuhi suara gamelan, aroma rempah, dan suasana spiritual yang kental. Ayahnya sering mengajarkan membaca, menulis, dan cerita-cerita sejarah di sore hari. Sementara ibunya memperkenalkan ritual-ritual kecil, doa, dan filosofi hidup yang sederhana namun dalam. Dari rumah itu, Soekarno kecil belajar tentang keseimbangan antara logika dan rasa, antara keberanian dan kebijaksanaan. Sejak usia dini, Soekarno menunjukkan rasa ingin tahu yang tajam. Ia sering bertanya mengapa orang Jawa harus menunduk ketika orang Belanda melintas di jalan. Pertanyaan itu tidak lahir dari pemberontakan, melainkan dari nurani yang mulai mengenal ketidakadilan. Ayahnya menyadari bahwa anak ini berbeda, ia memiliki sensitivitas yang tak biasa terhadap keadaan bangsanya. Dalam permainan sehari-hari bersama teman-temannya, Soekarno kecil tak pernah berniat menjadi pemimpin, namun anak-anak lain selalu mengikuti kata-katanya. Ada sesuatu dalam tatapan dan sikapnya yang membuatnya menonjol tanpa ia sadari. Ia tidak sekadar memimpin permainan, melainkan menggerakkan semangat teman-temannya dengan caranya yang alami dan penuh karisma. Pada malam-malam tertentu, Soekarno kecil duduk di samping ayahnya di serambi rumah, mendengarkan dongeng tentang Majapahit, Singasari, hingga kisah perjuangan di Ponegoro. Setiap cerita itu membangkitkan api di dalam dadanya, sebuah rasa bahwa bangsanya pernah berjaya dan suatu hari harus bangkit kembali. Cerita-cerita itu menanam benih nasionalisme dalam pikirannya jauh sebelum ia mengerti arti kata itu. Dan dari rumah sederhana itu, di bawah cahaya fajar yang menyambut kelahirannya, Soekarno tumbuh menjadi anak dengan mimpi besar dan keberanian yang tak lazim untuk seusianya. Takdir belum menunjukkan bentuknya, tetapi tanda-tandanya sudah jelas, seorang pemimpin masa depan telah lahir dan bersiap menapaki jalan panjang menuju panggung sejarah. Tahun-tahun berlalu, dan Soekarno kecil tumbuh menjadi remaja yang haus ilmu. Melihat kecerdasan serta ketajaman pemikiran putranya, Raden Sukemi memutuskan untuk mengirim Soekarno ke Surabaya agar ia mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Keputusan itu bukan tanpa kegelisahan, sebab melepas seorang anak ke kota besar bukanlah hal ringan. Namun Sukemi tahu, takdir besar menuntut keberanian besar. Maka, di usia muda, Soekarno meninggalkan rumah sederhana di Pandean menuju masa depan yang lebih luas. Di Surabaya, ia tinggal di rumah seorang tokoh besar, Pergerakan Nasional, HOS, Cokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam yang dijuluki Singa Jawa. Kehidupan di rumah Cokroaminoto membuka dunia baru bagi Soekarno. Ia tidak hanya belajar pelajaran sekolah, tetapi juga menyerap aura perjuangan dari para tamu yang datang, tokoh-tokoh yang kelak menjadi pejuang besar bangsa. Di ruang tamu rumah itu, perdebatan politik, ekonomi, dan strategi pergerakan menjadi makanan sehari-hari. Cokroaminoto menyadari kecerdasan Soekarno sejak awal. Ia melihat bahwa anak muda itu memiliki pandangan yang dalam terhadap ketidakadilan yang menjerat rakyat. Maka, ia membimbing Soekarno bukan hanya sebagai murid, melainkan sebagai calon pemimpin masa depan. Ia mengajari cara berbicara di depan umum,
memecah persoalan besar menjadi gagasan yang mudah diterima rakyat, dan yang paling penting, bagaimana memimpin dengan keberanian. Setiap malam, Soekarno menyimak diskusi para tokoh Sarekat Islam. Ia duduk diam, namun matanya tajam menangkap setiap kata, setiap argumen, setiap cita-cita tentang Indonesia merdeka. Dari percakapan itu, ia belajar bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga dengan kata-kata, kecerdasan, dan keyakinan. Benih nasionalisme yang tertanam sejak kecil kini mulai tumbuh menjadi pohon gagasan. Selain belajar dari Cokroaminoto, Soekarno juga belajar dari teman-teman sekamarnya. Salah satunya adalah Musso, yang kelak menjadi tokoh komunis terkemuka. Perbedaan gagasan dan ideologi justru memperkaya cara pandang Soekarno. Ia mulai memahami bahwa politik bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal bagaimana mempersatukan berbagai pandangan demi tujuan bersama. Dari rumah itu, Soekarno belajar melihat dunia dari berbagai sisi. Di sekolah, Soekarno menunjukkan prestasi luar biasa. Ia tidak hanya unggul dalam ilmu eksakta, tetapi juga dalam ilmu sosial. Guru-gurunya mengagumi keberaniannya berpendapat dan kemampuannya menyampaikan ide dengan bahasa yang indah. Soekarno mudah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar murid pandai, tetapi seseorang yang dapat menggugah semangat orang lain, sebuah karunia yang sudah terlihat sejak kecil. Meski hidup jauh dari orang tua, Soekarno tidak pernah kehilangan nilai yang diajarkan keluarganya, kejujuran, keberanian, dan keteguhan hati. Ia sering mengingat obrolannya dengan ayahnya tentang Gajah Mada dan Diponegoro. Dalam kesunyian malam Surabaya, ia melatih pidato di depan cermin, membayangkan dirinya suatu hari berdiri di hadapan rakyat untuk menyuarakan kebenaran. Dari rumah Cokroaminoto itulah, Soekarno mulai menapaki jalur perjuangan yang kelak menjadikannya penyambung lidah rakyat. Dunia yang dibukakan oleh sang singa Jawa membuat Soekarno semakin yakin bahwa dirinya lahir bukan untuk hidup biasa, melainkan untuk membawa bangsanya menuju cahaya kemerdekaan. Setelah menyelesaikan masa sekolahnya di Surabaya, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Teknise Hugeskul T Bandoeng THS Cikal Bakal ITB sekarang. Bandung pada masa itu adalah kota yang berdenyut dengan ide-ide modern, ilmu teknik, dan percikan api pergerakan. Bagi Soekarno, kota itu seperti dunia baru yang membuka kesempatan besar untuk mengasah kecerdasannya. Ia datang bukan hanya untuk belajar teknik sipil, tetapi juga untuk mencari cara membangun bangsa yang runtuh oleh penjajahan. Di Bandung, Soekarno tinggal di rumah Haji Sanusi dan kemudian tinggal bersama keluarga Inggit Garnasih. Dari rumah itu, ia merasakan kehangatan baru, terutama dari sosok Inggit, seorang perempuan yang lembut namun memiliki keteguhan luar biasa. Inggit melihat Soekarno bukan sekadar mahasiswa, melainkan seorang pemuda dengan beban besar di pundaknya. Hubungan mereka perlahan tumbuh, bukan dari kata-kata manis, tetapi dari perjuangan dan kedekatan batin yang semakin dalam. Sementara itu, di kampus, Soekarno menunjukkan kecerdasan yang tak biasa. Ia tidak hanya menguasai ilmu teknik, tetapi juga aktif berdiskusi tentang politik, ekonomi, dan filosofi bangsa-bangsa besar. Ia sering berdebat dengan dosen dan teman-temannya, mempertanyakan sistem yang menindas rakyat pribumi. Suaranya lantang, logikanya tajam, dan caranya menyampaikan gagasan selalu berhasil memikat perhatian siapapun yang mendengarnya. Selain belajar di kelas, Soekarno mulai membangun jaringan intelektual bersama teman-temannya. Ia menjadi semakin aktif menulis gagasan-gagasannya dalam bentuk artikel. Tulisan-tulisan itu mengupas tentang nasionalisme, demokrasi, dan marhaenisme, filsafat yang ia rumuskan dari pertemuannya dengan rakyat kecil bernama Marhen. Dari situ, Soekarno menyimpulkan bahwa rakyat biasa memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mengubah nasib bangsa. Hubungannya dengan Inggit menjadi sumber kekuatan tersendiri. Ketika Soekarno sibuk menulis atau berdebat, Inggit menyediakan teh hangat, mendengarkan ceritanya, dan memberikan dukungan tanpa syarat. Meski tak memiliki latar pendidikan tinggi, Inggit memahami visi besar Soekarno. Ia melihat api perjuangan dalam diri pria muda itu dan percaya bahwa suatu hari api itu akan menerangi seluruh bangsa Indonesia. Pada malam-malam tertentu, Soekarno duduk terdiam di meja belajarnya, memikirkan kondisi rakyat Indonesia yang menderita. Ia teringat pertanyaannya di masa kecil, mengapa bangsanya harus tunduk kepada penjajah. Kini, di usia muda, ia mulai menemukan jawaban,
karena bangsanya belum bersatu, belum memiliki pemimpin yang mampu menggerakkan jutaan hati untuk bangkit. Dalam benaknya, Soekarno merasa terpanggil untuk menjadi salah satu pembangun persatuan itu. Di Bandung pula Soekarno mulai berani tampil di forum-forum umum. Setiap kali ia naik podium, ruangan hening. Orang-orang terpukau oleh kekuatan kata-katanya yang seolah mampu menembus dinding ketakutan rakyat. Ia berbicara tentang masa depan Indonesia seolah ia sudah melihatnya dengan jelas. Keberaniannya membuat banyak orang mulai mempercayainya sebagai tokoh muda yang dapat membawa perubahan. Dari kota Bandung yang dingin namun penuh semangat itulah, Soekarno menempa dirinya menjadi pemuda yang bukan hanya cerdas, tetapi juga visioner. Ia belajar tentang cinta, ilmu, dan perjuangan. Dan tanpa ia sadari, Bandung telah menjadi dapur pembentukan seorang pemimpin besar yang kelak mengguncang dunia dengan kata-katanya, merdeka. Setelah menyelesaikan studi tekniknya di Bandung, Soekarno semakin mantap untuk masuk ke gelanggang pergerakan nasional. Bersama rekan-rekan seperjuangan yang sevisi, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Partai itu lahir bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai wadah perjuangan yang memproklamasikan satu cita-cita besar, kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, tanpa kompromi. Bagi Soekarno, PNI adalah bentuk konkret dari gagasan-gagasan yang ia rumuskan sejak masa kuliahnya. PNI berkembang pesat dalam waktu singkat. Di setiap rapat umum yang dihadiri Soekarno, massa tumpah ruah memenuhi ruangan, bahkan meluber ke jalan-jalan. Kata-katanya membakar semangat rakyat, seakan setiap suku kata yang keluar dari mulutnya membawa janji akan dunia baru yang merdeka. Belanda mulai melihatnya bukan lagi sebagai pemuda biasa, melainkan ancaman besar bagi sistem kolonial yang telah lama berdiri. Namun keberhasilan PNI membuat Soekarno dan para pemimpinnya hidup dalam bayang-bayang pengawasan. Polisi rahasia Belanda mengintai setiap langkah, mencatat setiap pidato, dan menyusup ke rapat-rapat rahasia. Meski begitu, Soekarno tidak gentar. Ia percaya bahwa suara rakyat tidak dapat dibungkam hanya dengan intimidasi. Ia terus berbicara lantang, membangun kesadaran bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang ditakdirkan untuk dijajah selamanya. Di tengah meningkatnya tekanan politik, Soekarno semakin sering menulis artikel dan pamflet yang menyebarkan gagasan nasionalisme modern. Ia membedah kelemahan kolonialisme, menjelaskan ekonomi penindasan, dan menanamkan keyakinan bahwa persatuan adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Tulisan-tulisannya menyebar cepat dan menjadi amunisi ideologis bagi para pemuda dari berbagai daerah. Inggit, yang selalu berada di sisi Soekarno, mulai merasakan kecemasan. Ia tahu perjuangan suaminya bukanlah perjuangan biasa, ini adalah perjuangan yang bisa merenggut kebebasan, bahkan nyawa. Meski demikian, Inggit tidak pernah menghalangi langkah Soekarno. Ia menyediakan kekuatan emosional yang dibutuhkan sang pemimpin muda, menjadi peneduh ketika badai tekanan politik mulai datang bertubi-tubi. Puncak ketegangan terjadi ketika Belanda melihat bahwa pengaruh PNI mulai menjangkau ribuan rakyat kecil hingga tokoh-tokoh terpelajar. Para pejabat kolonial merasa bahwa Soekarno harus dihentikan sebelum pengaruhnya menjadi terlalu besar. Mereka mulai menyiapkan langkah tegas untuk memutus jaringan pergerakan ini. Namun bagi Soekarno, ancaman itu justru menjadi bukti bahwa perjuangannya telah berada di jalur yang benar. Pada saat-saat genting itu, Soekarno tetap tampil di podium-podium rakyat. Dengan suara yang bergetar tegas, ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri. Pidatonya malam itu, yang kemudian terkenal sebagai salah satu pidato paling berani, membuat rakyat semakin yakin padanya. Di mata massa, Soekarno bukan hanya pemimpin PNI, tetapi simbol keberanian nasional. Dan akhirnya, seperti yang sudah diprediksi, Belanda mengambil tindakan. Dengan tuduhan mengancam keamanan negara kolonial, Soekarno ditangkap. Namun langkah itu tidak memadamkan api perjuangan, justru membesar. Penangkapan itu menjadi awal dari periode paling dramatis dalam hidup Soekarno, yang kelak melahirkan pidato legendaris, Indonesia Menggugat. Penangkapan Soekarno mengguncang seluruh negeri. Berita itu menyebar dari kota ke desa, membuat rakyat gelisah sekaligus marah. Di mata rakyat, Belanda tidak hanya menangkap seorang pemimpin, tetapi berusaha membungkam suara kebangkitan bangsa.
Namun Soekarno tidak gentar. Di dalam penjara, ia justru menemukan ruang sunyi yang memberinya kekuatan untuk merumuskan pemikiran yang lebih matang dan lebih tajam dari sebelumnya. Hari-hari di penjara Bandung dilewatinya dengan membaca, menulis, dan merenungkan strategi perjuangan jangka panjang. Belanda mengira penjara akan melumpuhkan semangatnya, tetapi sebaliknya, penjara justru membuat ide-idenya semakin kokoh. Di balik jeruji besi itu, Soekarno mulai menulis naskah yang kelak menjadi salah satu tonggak sejarah pergerakan nasional Indonesia Menggugat. Naskah itu bukan sekadar pembelaan hukum, melainkan manifesto politik yang mengguncang fondasi kolonialisme. Dalam persidangan yang penuh tekanan, Soekarno berdiri tegak dengan pakaian putih yang sederhana. Suaranya lantang, jelas, dan penuh keyakinan ketika membaca Indonesia Menggugat. Ia menggambarkan penderitaan rakyat, menjelaskan akar penjajahan, dan menuduh Belanda sebagai kekuatan yang merampas hak-hak bangsa Indonesia. Kata-katanya menghantam ruang sidang seperti badai yang tak bisa dihentikan. Para pejabat kolonial terdiam, sementara para pemuda Indonesia yang hadir menahan air mata haru. Pidato itu menggema ke seluruh penjuru Nusantara. Pamflet dan salinan tulisan Soekarno disebarkan secara sembunyi-sembunyi oleh para aktivis. Setiap halaman menjadi bahan bakar semangat perjuangan. Rakyat mulai percaya bahwa kemerdekaan bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan sesuatu yang dapat diperjuangkan bersama. Di berbagai tempat, organisasi-organisasi kecil mulai tumbuh, terinspirasi oleh keberanian pemuda bernama Soekarno. Sementara itu, Inggit setiap hari datang mengunjungi Soekarno di penjara. Ia membawa makanan, pakaian bersih, dan yang paling penting, kekuatan batin. Tak jarang, Inggit menahan air mata ketika melihat suaminya tampak letih, tetapi ia tahu bahwa perjuangan ini lebih besar dari keduanya. Dalam setiap genggaman tangan, Soekarno mendapatkan kembali energi untuk bertahan. Inggit bukan hanya pendamping, tetapi tiang yang menjaga agar api dalam diri Soekarno tidak padam. Pemerintah kolonial semakin resah. Mereka menyadari bahwa penahanan Soekarno justru membuatnya semakin populer. Bagi Belanda, Soekarno kini bukan hanya ancaman politik, tetapi simbol perlawanan yang tidak dapat dihancurkan dengan penjara. Maka, mereka memutuskan memindahkannya ke tempat pengasingan yang jauh, berharap isolasi akan memadamkan pengaruhnya. Namun kemanapun Soekarno pergi, semangat rakyat selalu mengikutinya. Sebelum dipindahkan, Soekarno kembali memandangi jeruji penjara Bandung. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ruang kecil itu telah menguji dirinya dan menguatkan jiwanya. Penjara bukanlah titik akhir, melainkan salah satu batu loncatan dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Ia melangkah keluar bukan sebagai tahanan, tetapi sebagai pemimpin yang telah ditempa oleh tekanan demi tekanan. Dan dengan langkah yang tegar menuju masa pengasingan, Soekarno membawa satu keyakinan, bahwa kekuatan rakyat tidak akan pernah bisa dikurung oleh tembok manapun. Justru dari tempat-tempat sunyi itulah, ia akan menyusun kekuatan yang kelak mengguncang dunia pada tanggal yang belum pernah dibayangkan siapapun, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kabar tentang serangan mendadak yang meluluhlantakkan garis pertahanan timur membuat seluruh markas komando gempar. Markus berdiri terpaku di depan peta besar yang dipenuhi pin merah, matanya menatap kosong pada titik-titik yang kini telah bergeser jauh melebihi prediksi. Ia tahu musuh telah menemukan celah, dan celah itu kini berubah menjadi jurang menganga yang mengancam seluruh pasukan mereka. Di luar tenda, suara dentuman meriam terus menggetarkan tanah, seakan mengingatkan bahwa waktu mereka semakin menipis. Sementara itu, di kota yang hanya berjarak beberapa kilometer dari garis depan, Elena dan tim pengungsinya telah menyaksikan gedung-gedung bersejarah runtuh satu per satu. Kota itu dulunya penuh kehidupan, namun kini telah berubah menjadi labirin abu dan asap. Elena berlari menyusuri lorong sempit sambil menuntun sekelompok anak kecil, mencoba menemukan jalur keluar menuju terowongan tua yang sebelumnya mereka temukan secara tidak sengaja. Di markas udara, Kapten Reinhardt menerima laporan bahwa skuadron musuh telah menyeberangi lembah dan bergerak menuju pusat kota. Meski pesawat mereka sudah kehilangan sebagian besar armada, Reinhardt memutuskan untuk menjalankan misi terakhir, misi yang tak satu pun ingin mereka lakukan, mencegah musuh membakar gudang bahan bakar utama. Putusan itu seketika membuat seluruh pilot saling menatap, mengetahui bahwa peluang pulang hidup sangatlah tipis.
Markus, setelah mendengar laporan terbaru, akhirnya memutuskan untuk turun langsung memimpin batalion cadangan menuju kota. Meski anak buahnya menentang keputusannya, Markus tak lagi memikirkan keselamatannya sendiri. Baginya, kota itu bukan hanya titik strategis, melainkan rumah bagi ribuan warga yang kini terjebak. Ia menatap ke langit, melihat pesawat-pesawat Reinhardt mulai terangkat perlahan menembus asap tebal. Di sisi lain kota, Elena akhirnya tiba di pintu terowongan tua. Namun ketika ia membuka pintu besi yang berat itu, ia mendengar suara gemuruh menghancurkan bangunan di belakang mereka. Anak-anak menjerit, dan Elena memaksa dirinya tetap tenang. Ia menyuruh semua orang masuk ke dalam terowongan sambil memegang lentera kecil yang nyalanya hampir padam. Ia tahu jalur itu sempit dan berbahaya, tetapi itu satu-satunya harapan untuk tetap hidup. Langit semakin gelap ketika Reinhardt dan skuadron kecilnya bertemu musuh di udara. Dalam hitungan detik, pertempuran sengit terjadi, menggetarkan langit dengan kilatan tembakan. Reinhardt berhasil menembak jatuh satu pesawat musuh, namun ia sendiri terkena tembakan balik yang menghantam sayap kirinya. Meski pesawatnya goyah, ia memaksa bertahan, memandu timnya untuk menutup celah.